Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, nah pada hari ini kita akan bahas mengenai satu dilema yang gue cukup yakin banyak orang rasakan di awal dari bull market. Kita udah tahu statistiknya, di awal dari bull market, Bitcoin dominance akan cenderung berkuasa ya di masa-masa QT biasanya, di mana interest rate tinggi dan balance sheet turun. Nah, di masa-masa QT ini liquidity itu cenderung limited. Maka dari itu orang-orang cenderung akan lebih taruh di Bitcoin karena dia lebih safe relative to ya alts in general. Makanya ya di awal dari bull market itu akan cenderung seperti itu karena bull market itu biasanya QT dulu. Dan ini pun terjadi di cycle sebelumnya ya, di cycle sebelumnya di sini. Di mana kita bisa lihat ya mirip-mirip ya. Jadi interest rate-nya lagi meningkat dan balance sheet turun, yang menguat adalah Bitcoin dominance. Nah, tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa pada faktanya ada beberapa altcoins yang menang against BTC even di masa-masa QT. Contoh yang paling ekstrim adalah Solana ya, dan ini puji Tuhan salah satu altcoins yang gua pilih di awal dari bull market. Ya, tapi lagi-lagi akumulasinya tidak sebesar BTC ya. Karena ya orang pengen cuma dengar manisnya aja. Wah, asik ya Bang, lu dapat Solana dulu waktu di daerah sini tuh asik banget. Ya bener asik sih. Kalau lu cek itu profit sekitar 2000 ya 25x lah, sekitar 2500% ya. Nah, tetapi pada faktanya nggak semua kayak Solana ceritanya. Kayak Phantom underperform ya. Kayak apalagi contoh kita ambil itu ada Apex underperform, Matic underperform, Cardano underperform. Jadi hanya sebagian kecil dari alts yang gue pilih yang ujung-ujungnya mengalahkan BTC. Nah, jadi ya baik lagi, makanya tetap di awal dari bull market sih gue lebih prefer lebih banyak di BTC karena risk reward ratio-nya lebih menarik. Ya, kita tinggal sedikit berspekulasi di alokasi alts-nya 20 atau 30% ya. Kita tinggal pilih mana yang menurut kita punya potensi di cycle ini ya. Nah, balik lagi ke Solana. Untuk Solana, satu hal yang unik ya. Solana ini bisa dibilang masuknya adalah ke kategori ETH killer ya, ETH killer. Dia itu bersaingan dengan Ethereum ya untuk membuat suatu smart contracts, cryptocurrency project masuknya ya. Nah, tetapi seperti yang kita tahu Solana ini arguably masih belum ada definitive layer 2. Nah, untuk Ethereum kita sudah banyak dengar ya. Ada mulai dari Arbitrum, ada yang mungkin paling terkenal ya Matic ya. Bagi yang mungkin baru di cycle ini mungkin nggak tahu bahwa Matic ini awalnya adalah layer 2 untuk Ethereum, tetapi sekarang sudah mulai bermutasi menjadi blockchain sendirilah. Mungkin dia merasa bahwa oh dia punya potensi lebih besar, ujung-ujungnya jadi shift fokus dari layer 2 menjadi ya blockchain dia sendiri. Begitu. Nah, tetapi intinya apa? Di Ethereum sudah banyak, itu udah menuju red ocean lah ya, ada Arbitrum, Optimism, Matic dan kawan-kawan ya. Di Solana ini masih kosong, masih blue ocean ya. Jadi kalau lu ngerasa bahwa aduh gua Solana udah ketinggalan nih ya, udah sulit untuk bisa punya profitability sama kayak gua, ya lu bisa pertimbangkan untuk punya di layer 2-nya gitu. Nah, hari ini kita akan mengupdate mengenai Solana VM karena Solana VM ini adalah the first EVM compatible layer 2 untuk Solana. Buat lu yang belum nonton mengenai review gua ya atau overview awal dari Solana VM gua udah upload nggak tahu kayaknya sebulan lalu mungkin ya, boleh lu cek sendiri lah ya. Tapi kita akan coba sedikit review lagi apa itu Solana VM. Jadi Solana VM ini adalah ya lagi-lagi seperti yang kita bisa lihat layer 2 Solana yang pertama kali itu compatible langsung dengan EVM. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah bagi orang-orang yang sudah keburu ngedevelop di Ethereum network ya, tadinya itu cenderung sulit untuk pindah ke Solana gitu. Yang paling repot tuh pindah ke Cardano lah. Itu udah paling jelas, itu paling repot karena mereka menggunakan Haskell. It's a hassle. Haskell itu is a hassle karena itu programming language yang very secure tapi very hard to learn ya. Nah, buat yang udah biasa untuk tim dev yang udah biasa membuat project di kripto itu biasanya lebih hafal dengan ya Solana, bukan Solana, dengan Ethereum ya, yaitu EVM begitu. Nah, tetapi Solana kalau lu mau pindah, lu harus belajar lagi yang versi mereka lah gitu kasarnya. Dengan layer 2 si Solana VM ini, kita yang tadinya, ya mungkin bukan kita lah ya, tim dev yang tadinya punya project di Ethereum, pengen dia geser ke Solana,
itu will be very easy karena kasarnya si Solana VM ini bisa bukan cuma menjadi layer 2 tapi menjadi dalam tanda kutip translator ya dari programming language Ethereum yaitu EVM ke Solana begitu. Nah, ini dia makanya kenapa Solana VM ini cukup menarik. Dan buat lo yang belum tahu, dia ini sedang dalam masa-masa pre-sale ya. Terakhir kali gue bahas tuh bahkan masih lebih rendah daripada current price ya karena memang sedang terus naik. Dia lagi ya sekali lagi sedang lagi pre-sale ya. Di next round ini literally udah lumayan dekat nih ya. By the time gue ngerekam ini masih ada sehari. Maybe by the time ini up udah jauh lebih mepet lagi ya. Tapi intinya saat kalau lo beli ya sebelum dia naik, sekarang masih di harga 0,01446. Next round di 0,01518 begitu. Jadi buat lo yang mungkin pengen punya alokasi ke Solana Network ya, tetapi lu ngerasa bahwa aduh bang kok di Solana kayaknya udah rada telat ya, bisa nggak ya gue punya cara lain gitu yang punya potensi juga ya, ini layer 2 karena lu bisa lihat sendiri Matic, Optimism, Arbitrum ya itu cenderung berkembang dibandingkan dari pertama kali dia rilis ya. Nah tapi tetap pre-sale itu akan resikonya cenderung lebih besar dibandingkan lo hanya sekedar ya beli misalkan BTC maupun Ethereum ya karena lagi-lagi market cap ini masih cenderung kecil walaupun lumayan juga sih ya kalau kita lihat itu Solana VM itu sudah berhasil berapa nih ya sudah 2 juta USD ya pre-sale-nya ini sudah mencapai 2 juta USD begitu jadi ya lumayan untuk suatu pre-sale. Nah, tadi gue sempat sedikit lupa ya, untuk Solana itu sendiri ya, Solana Network itu TVL-nya sudah mencapai 5 miliar, ya 5 miliar. Jadi ini peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan cycle sebelumnya, gitu ya. Nah, balik lagi ke Solana VM, untuk pembeliannya, lu bisa pilih pakai crypto atau fiat. Caranya ya lagi-lagi ya pre-sale kurang lebih sama semua, konekin wallet, pilih mau pakai apa. Lu bisa pakai Solana wallet atau pakai EVM wallet. Ya, karena lagi-lagi memang dia itu pengen bisa orang-orang yang sudah terbiasa dengan network Ethereum itu bisa dengan gampang kesini juga lewat si Solana VM gitu. Kita ambil contohnya pakai ini aja ya, pakai EVM wallet, pakai MetaMask. Nah udah gitu caranya seperti apa ya kayak biasa aja sih sebenarnya nggak beda jauh. Tinggal lo masukin aja password lo unlock and then connect ya, as easy as that. Setelah itu lo tinggal pilih mau beli pakai apa ya. Kalau lo pakai MetaMask atau pakai EVM lebih tepatnya ya lo otomatis bayarnya pakai Ethereum begitu ya. Nah, lo bayar berapa? Maksudnya ini bayar gas fee-nya ya. Kalau mau pakai USDT juga bisa, tapi pastikan kalau lo pakai EVM compatible wallets ya lo bayarnya pakai Ethereum. Tapi kalau misalkan lo pakai yang Solana ya lo bayarnya pakai Solana gitu. Tapi pastikan lo punya Ethereum kalau pakai MetaMask kasarnya. Kalau pakai Phantom ya lo pastikan juga punya Solana. Kalau nggak bisa ya. Nah, minimum purchase-nya ya jujur ini mungkin salah satu hambatannya lah ya. Minimum purchase-nya itu mencapai 135 USD. Nah, seperti yang gue bilang, pre-sale ini maksimum 5% kalau gua ya. Kalau lo punya cara lain ya silahkan. Tapi kalau gua 5%. Nah, jadi kalau lo pre-sale-nya udah over budget ya mungkin 135 solid begitu. Tapi buat lo yang mungkin memang masih punya masih punya space untuk pre-sale, ya lo mungkin bisa pertimbangkan untuk beli si Solana VM gitu ya. Nah, lo tinggal kirim si fundnya ke sini, ke si token address-nya begitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini mereka akan mengoffer staking ya. Akan mengoffer staking di waktunya sebentar lagi sih, di kuartal 2 ya. Di kuartal 2 early access akan ada staking ke depannya ya, tapi sekarang masih belum ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga di sini ya, dia itu baru saja partnership dengan Mises ya. Nah, si Mises ini adalah browser Web 3.0 lah kasarnya ya, di mana ini dia ingin menjadi satu mobile Web 3.0 browser. Nah, jadi dengan dia sudah integrate dengan Solana VM juga, ini tentunya akan ekstra membantu lagi adopsi begitu ya. Oke. Ini untuk staking tadi sekali lagi gue ingatkan, sekarang masih belum ya, tetapi nanti di kuartal ya berarti kuartal 2 ini akan secepatnya bisa mulai ya. Nah, selanjutnya untuk untuk Q3 ya untuk kuartal 3 dan rencananya akan ada public launch juga begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini sih lebih ke detailnya ya bagaimana cara kerjanya. Lagi-lagi ini orang-orang suka nggak terlalu suka kalau gue bahas terlalu detail urusan teknisnya seperti ini ya. Buat lo yang suka bisa pause bentar lo lihat sendiri deh gitu ya. Nah,
Selanjutnya untuk ini ya, di kuartal 3 sekali lagi. Kuartal 3 itu akan ada itu ya, akan ada public launch dan TGE. Dan juga kalau kita di sini perbandingan dengan beberapa kompetitornya seperti Ethereum, Solana dan BSC ya. Nah, di sini tentunya untuk menggunakan Solana ya, Solana itu dia tidak menggunakan tidak menggunakan Solidity dan juga Viper language, karena ya memang Solana punya ini sendiri, punya apa namanya uh, programming language sendiri begitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan Solana VM, lu bisa menggunakan Solidity ya. Nah, itu yang buat menarik. BSC surprisingly gue baru ingat dia itu ternyata EVM compatible juga. That's cool ya. Nah, TPS Solana udah cepat sebenarnya 1500 transaction per second. Tetapi dengan menggunakan Solana VM bisa lebih tinggi lagi ya, up to 5000. Dan ini mungkin salah satu cara yang oke juga sih menurut gue ya, dengan menggunakan layer 2 lagi. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang komplain dengan kecepatan Solana sih. Tapi dengan adanya layer 2 biasanya bisa lebih cepat dan lebih murah lagi ya. Untuk transaction fee sih mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan Solana, karena memang Solana dari awalnya memang udah murah juga sih gitu. Nah, selanjutnya ya ini yang paling mungkin jadi paling penting, yaitu dia itu bisa langsung connect dengan Ethereum API gitu. Jadi ini yang membuat mungkin dari kalau orang-orang tim dev tuh suka, karena ini gue tinggal kesannya copy paste project gue dari Ethereum dilempar langsung ke Solana dengan si Solana VM begitu ya. Jadi itu yang paling menariknya sebenarnya. Nah, ini juga dalam tanda kutip bisa membantu adopsi Solana juga. Gitu. Jadi kalau project-project seperti Solana VM ini berhasil, ya, ini akan membuat adopsi dari Solana semakin besar lagi. Jadi ya, ini bisa dibilang adalah suatu simbiosis mutualisme dari si Solana dengan si Solana VM begitu. Karena semakin banyak yang adopsi, maka akan semakin berharga si network dari Solana itu sendiri gitu, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tokenomics. Untuk tokenomics itu sendiri kita bisa lihat di sini tuh pre-sale 15%, 15% untuk checks and liquidity, 15% untuk team, community incentive 10%, marketing 15%, treasury and ecosystem growth 30%. Nah, ini jujurnya kalau secara tokenomics lumayan gede dipegang oleh tim dev sih sebenarnya ya. Ya itu mungkin salah satu poin yang gue bisa kritik lah begitu ya. Nah, selanjutnya untuk audit sih seingat gue udah bahas di video gue yang sebelumnya. Buat lo yang pengen tahu detailnya boleh silakan cek lagi ke belakang. Untuk roadmap ya seperti yang gue bilang, kuartal 3 ini dia akan public launch ya. Jadi sebenarnya udah dekat nih, udah lumayan dekat kuartal 3 ya. Gak kerasa udah mau kuartal 3 ya. Nah, jadi udah dekat-dekat dia mau listing di CEX dan di DEX, ya lo bisa pertimbangkan untuk TP berkala tentunya ya. Kalau gue pribadi sih lagi-lagi rule of thumb untuk pre-sale adalah modal dulu deh. Modal udah beres, ya sisanya terserah lu masing-masing, caranya beda-beda ya. Ada yang mau modal sama profit di TP sekaligus bisa. Ada yang mau hajar semua TP nggak pakai taruh-taruh lagi, ada. Ada yang cuma ngamanin modal terus sisanya jadi cacing-cacing naga-naga juga bisa. Itu balik lagi ke risk tolerance lu masing-masing, mana yang cocok ya. Nah, tapi untuk sekarang sih masih kuartal 2 ya. Kita masih di tahap sini di mana masih bentuknya pre-sale begitu. Jadi buat lo yang tertarik ya dan merasa ini punya peluang ya silahkan bisa ikut saja. Tapi sekali lagi gue ingatkan, untuk pre-sale otomatis resiko nggak bisa sama dengan lo beli blue chip kripto seperti BTC dan Ethereum. Resikonya akan berbeda ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya di sini juga dia itu akan ada ini ya. Oh, ini urusan apa? Solana VM ini si dApps-nya dari Ethereum itu mencapai 68 miliar ya secara TVL-nya. Nah, ini ngomongin soal kebayang nggak kalau dia bisa mindahin nggak usah gede-gede deh, 1% aja. 1% dari Ethereum ke Solana itu akan langsung mengalahkan si TVL dari Solana itu sendiri. Nah, jadi makanya lagi-lagi ini adalah suatu project yang menarik karena bukan cuma sekedar layer 2, tetapi ini bisa menjadi solusi untuk kesannya membridge si liquidity yang sudah sangat besar di Ethereum. Karena suka nggak suka, liquidity terbesar di Web 3.0 in general adalah Ethereum. Nah, apabila dia ini benar-benar sukses membuat satu project yang bisa membuat orang-orang pindah dari Ethereum network, atau mungkin nggak pindah lah, ada jadi di dua blockchain, itu akan menjadi sangat menarik begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update dari Solana VM ya. Sekali lagi untuk altcoins ya, untuk altcoins sebenarnya
ya karena memang masa-masanya sedang apa namanya, lagi masa-masanya itu sedang cutie, jadi suka nggak suka akan cenderung lebih tercekik ya. Cenderung, nggak semua, kayak Solana masih lumayan lah gitu. Tetapi ya kalau lu mau misalkan mengambil resiko lebih besar ya dan punya peluang untuk cuan lebih besar juga, ya bisa ikutan beberapa presale yang memang punya fundamental yang menarik. Begitu. Untuk meme coins juga sebenarnya ada ya, ada juga keuntungannya. Untuk meme coins itu biasa nggak pakai logika begitu. Kalau project yang begini kan ada teknisnya gitu. Nah, dan orang-orang invest cenderung lebih dalam tanda kutip lebih kritis gitu. Nah, ini lebih tergantung dari dia gimana nih perkembangannya, ada perkembangan lagi atau enggak gitu. Tapi kalau meme coins ya kayak lu lihat aja PP gitu ya. PP itu tim devnya aja udah ngomong PP itu nggak ada gunanya. Bukan gue yang ngomong loh. Tim devnya ngomong PP itu tokennya nggak ada gunanya. Ya, itu ini semua cuma kita buat iseng aja gitu kasarnya. Tapi ya bisa ngepam sampai nyaris 5 miliar. Begitu. Jadi presale ini memang satu market yang lumayan unik sih di kripto begitu. Projectnya bagus banget juga kadang-kadang bisa malah kehambat karena memang orang yang investnya cenderung lebih kritis gitu. Tapi ya kayak memes gitu yang nggak ada perkembangan sama sekali pun bisa terus kepam begitu. Jadi ya lagi-lagi makanya cara termudah untuk menjaga resikonya adalah dengan cara batasi si ininya, batasi alokasinya jangan sampai terlalu besar. Ya kalau gue pribadi sih presale itu nggak nembus 5% dari porto spot gue. Jadi ini kayak makan 5% dari gini kan gue udah bahas ya 70-30 altcoins. Nah 5%-nya itu ya ini gitu si presale yang menurut gue punya potensi gitu. Jadi kalau sampai terjadi hal yang tidak kita harapkan gitu ya, ternyata market misalkan tambah buruk, liquidity berkurang, dia udah listing malah ngedam, ya lu nggak akan terlalu stres gitu ya. Jadi tetap bukan berarti presale ini lu tutup mata dengan resiko altcoins ya, tetap ada resikonya ya dan arguably lebih besar. Maka dari itu batasi alokasinya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini. Semoga lo buat yang ya sekarang cenderungnya mungkin ada beberapa yang cenderung panik lah ya. Ada yang panik, ada yang enggak. Tapi kalau gue lihat sih rata-rata subscriber gue udah siap begitu. Karena gue udah kayak burung beo ngulang-ngulang. Gue ngomong terus, hati-hati ya, hati-hati nih. Kita TA-nya cenderung bearish, fundamental kita cenderung bearish, dan seterusnya. Jadi ya harusnya sudah siap gitu. Tapi buat lo yang mungkin masih baru dan waduh panik gitu ya, panik jaya, ya nggak apa-apa, pelan-pelan pelajari. Dan maybe ya, at some point gue akan bikin juga video gimana nih buat lo yang kesannya udah ya dalam kondisi yang nanggung nih, cut loss atau enggak. Soalnya ada yang banyak beberapa yang nanya, cut loss nggak bang, cut loss nggak bang. Nantilah gue coba buat satu video ya. Gue tutup dengan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.